Ya Allah ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman ini, supaya setiap kami bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang semakin menyukakan hati-Mu. Pakai hamba menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Dimuliakanlah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menjadi gereja yang bertumbuh. Menjadi gereja yang bertumbuh. Kalau dikatakan menjadi gereja yang bertumbuh, berarti kita sebagai komunitas jemaat tubuh Kristus, kita ini semakin maju, semakin cinta Tuhan, semakin cinta firman-Nya, semakin hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Perhatikan, ada 4 kata kunci: wahyu atau visi, liar, berbahagia, berpegang pada hukum. Ini satu kesatuan. Tahu maksudnya? Orang yang punya visi, ya, dia tidak akan liar. Orang yang punya visi, dia akan berpegang kepada hukum. Orang yang berpegang kepada hukum akan berbahagia. Orang yang punya visi, hidupnya bahagia. Mengerti ya? Oke, kita bahas satu demi satu. Ya, saya mau membawa kita bagaimana gereja supaya bertumbuh dengan benar dan memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pertama, gereja harus punya wahyu atau visi. Visi adalah tujuan utama atau sesuatu yang akan dicapai, diraih oleh seseorang atau organisasi di masa depan. Kalau kita punya visi, secara pribadi kita akan mengejar visi itu. Kita akan hidup sesuai dengan visi itu. Menjadi liar, ya, itu berarti kacau, berantakan, tidak bisa diatur, tidak terkendali. Masing-masing orang di dalam gereja berjalan menurut keinginannya sendiri, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan, kondisi ini nanti kita bisa baca. Saya baca sedikit saja 2 Timotius 3. Nanti bisa baca ayat 1 sampai 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nanti baca sampai ayat yang ke-9. Tahu maksudnya? Ini liar, nggak bisa diatur. Mengerti? Makanya apa? Pentingnya sebuah visi. Pentingnya kita secara pribadi dan gereja punya visi, punya arah yang jelas, punya tujuan. Kenapa kita tidak menginjil? Karena kita tidak hidup di dalam visi. Kenapa kita tidak jadi dewasa? Karena kita tidak hidup di dalam visi. Hidup menurut cara hidup kita. Apa yang kita anggap baik, kita anggap benar, itu yang kita lakukan. Kita tidak peduli apa yang Tuhan Allah sampaikan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu namanya liar. Liar itu nggak bisa diatur. Kalau singa, harimau, beruang masuk ke kebun binatang, dia sudah menjadi jinak. Bahkan ada namanya sirkus. Amin.
Binatang yang liar ini bisa dijinakkan. Kalau kita punya visi, ini akan memotivasi kita secara pribadi dan juga jemaat untuk bertindak, untuk bekerja sesuai dengan visi itu, mewujudkan visi itu. Amin. Kalau dikatakan menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Kristus berarti apa? Hal-hal yang menghambat saya dan setiap kita untuk menjadi dewasa, kita harus memiliki sebuah pemahaman dan tindakan untuk meninggalkan itu. Kalau kita bekerja punya visi, punya tujuan yang jelas, seperti yang dikatakan Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan, kalau kita punya visi, ya, visi itu akan menarik kita dan kita dari dalam memiliki kekuatan untuk bekerja, bertindak, atau kita melayani. Siapa yang kita layani? Yesus Kristus. Kenapa gereja tidak bertumbuh? Karena apa? Kita jemaat anggota tidak hidup di dalam visi. Hidup ya berdasarkan keinginan kita. Bangsa Israel karena tidak taat, tidak mengikuti visi Allah, mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Amin. Di situ terus. Mungkin mereka berpikir kami makin maju. Dari mana majunya? Orang berputar-putar di sini. Mereka makin maju setelah apa? Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di sana tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang kedua, gereja harus dibangun di atas dasar hukum Allah atau firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Perhatikan, saya tadi sudah sampaikan, orang yang memiliki kewahyuan, visi yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi liar. Dia menjadi orang yang taat, yang patuh, yang mau dibimbing, yang mau diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam visi, dia berpegang kepada firman Tuhan, dia berpegang kepada hukum Tuhan. Jemaat yang terkasih, kenapa di gereja ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Itu adalah bagian daripada hukum Allah, firman Tuhan. Amin. Kalau kita nggak taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, berarti apa? Kita nggak hidup di dalam visi. Kita nggak berpegang kepada firman Tuhan. Berarti apa? Tidak akan ada kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Kebahagiaan itu sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keteguhan di hati kita yang membuat kita tetap damai di tengah-tengah berbagai masalah dalam hidup ini. Tetap tenang dan bahkan semakin mempercayakan hidup kita kepada Allah, kepada Kristus. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Hidup di dalam hukum Allah berarti kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Kristus, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita berbahagia. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Ini menjadi cek. Saya kalau tidak ada di dalam damai sejahtera, ini menjadi firman, menjadi cermin bagi saya. Berarti apa? Ada yang salah dalam hidup saya. Amin. Karena Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Kalau saya nggak damai sejahtera, kalau ketenangan, ketentraman itu hilang, saya harus berkata dalam diri saya, apa Tuhan yang salah? Kalau saya belum bisa lihat, Tuhan akan tunjukkan ini loh yang salah. Jangan kita berkata, kalau kita sudah hilang damai sejahtera, hilang sukacita, kita tetap menganggap diri kita benar. Keliru besar.
Firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Amin. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, berarti ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dalam hidup kita. Jangan cari kambing hitam. Kenapa banyak orang tidak dipulihkan? Karena tetap menganggap dirinya benar. Jadi Tuhan tak bisa bekerja untuk memulihkan kita. Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, di atas batu karang yang teguh Yesus Kristus, apapun masalah tidak akan membuat kita runtuh, tidak akan membuat kita goyah. Orang yang punya visi, orang yang punya di dalam dirinya ketaatan, berpegang kepada hukum, kepada firman Tuhan, dia akan berbahagia. Itu dampak yang bekerja di dalam diri kita. Kebahagiaan, keberuntungan akan menghampiri hidup kita. Berkat-berkat akan dicurahkan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata memerintahkan berkatnya. Jangan mau kehilangan berkat. Kalau kita lari daripada persoalan hidup ini, jangan menghina. Kita akan menjadi semakin lemah, semakin terpuruk. Amin. Amin ya. Kalau gereja mau kuat, kita harus hidup di dalam visi. Lihat firman Tuhan. Arahkan hati pikiran seluruh kita kepada firman Tuhan, kepada visi, bukan kepada diri kita. Sehingga apa? Kita nggak akan mudah tersinggung. Amin. Kita nggak akan mudah goyah. Kita nggak akan menjadi orang yang Senin Kamis. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan nama-nama. Inilah namanya kualitas akan diikuti oleh kuantitas. Ketika kita hidup di dalam visi, ketika kita hidup di dalam ketaatan, berpegang kepada firman Tuhan, percayalah, kebahagiaan itu menjadi milik kita. Kita akan menjadi semakin kuat, tetapi dampaknya orang-orang lain akan dijamah oleh Tuhan. Injil diberitakan, Tuhan akan menambahkan bilangan orang-orang yang percaya di gereja kita. Tidakkah kita ingin melihat gereja kita bertumbuh? Tidakkah kita ingin melihat gereja kita ini menjadi gereja yang dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi gereja-gereja lain? Tidakkah kita ingin melihat Tuhan, Roh Kudus bekerja memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang lain? Mari kita semua di sini bergandengan tangan membangun gereja ini. Berikan kontribusi yang bisa kita berikan. Talenta kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, apalagi yang ada pada kita, berikan kepada Tuhan lewat gereja ini. Gak usah pikirkan untung rugi, karena apa? Orang yang memberi, melayani Tuhan selalu akan untung, selalu akan diberkati. Orang yang memberi tidak akan pernah menjadi miskin. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah firman ini supaya kami menjadi orang-orang yang kuat teguh, punya visi, taat dan berpegang kepada firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi kokoh, kuat, teguh di tengah-tengah masalah, dan kebahagiaan itu Engkau curahkan melimpah. Berkat-berkat-Mu tercurah memenuhi seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa.